Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Berikut ini adalah 6 akun yang pada umumnya akan mengalami penyesuaian pada perusahaan jasa, mulai dari perlengkapan hingga pendapatan diterima di muka. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan yang disesuaikan di sini adalah untuk mengetahui berapa jumlah perlengkapan yang sudah terpakai atau jumlah perlengkapan yang sudah menjadi beban. Berikut ini adalah tabel dari ayat jurnal penyesuaian. Tabelnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Format ini sama seperti jurnal umum. Kita masuk ke contoh yang pertama. Lihat di neraca saldo yang sudah dibuat. Lihat akun perlengkapan. Berapa angka yang terdapat di neraca saldonya? Seandainya di sini neraca saldo diketahui jumlah perlengkapan adalah 1 juta rupiah. Lalu di soal penyesuaian bilang jika perlengkapan yang tersisa sebesar Rp200.000. Di sini, yang dimaksud dengan penyesuaian untuk perlengkapan adalah untuk mengetahui berapa perlengkapan yang terpakai. Seandainya di neraca saldo perlengkapan yang tersisa adalah 1 juta, lalu di neraca saldo perlengkapannya diketahui 1 juta, lalu di penyesuaian diketahui perlengkapan yang tersisa adalah Rp200.000. Maka perlengkapan yang terpakai adalah sebesar Rp800.000. Diperoleh dari 1 juta dikurang Rp200.000. Ini Ibu tandai. Ya, ini adalah hasil coret-coretannya atau hasil hitungannya. Lalu bagaimana cara menjurnalnya? Untuk tanggal, biasanya ini adalah tanggal dari akhir periode. Selanjutnya keterangannya. Ini adalah beban perlengkapan. Karena kita akan mencatat perlengkapan yang sudah terpakai. Akun yang dikreditnya adalah perlengkapan. Perlengkapan dikredit artinya adalah perlengkapannya berkurang. Dicatatnya sejumlah yang mana? 1 juta, 200 atau 800.000. Karena kita di sini mencatat yang terpakai, maka yang terpakai adalah 800.000. Sudah, ini adalah penyesuaian untuk akun perlengkapan. Kita lanjut ke akun yang kedua, yaitu penyusutan aktiva tetap. Iya, di sini perlu diingatkan lagi untuk akun perlengkapan yang disesuaikan adalah yang terpakai. Ini adalah kata kuncinya. Jadi seandainya di soal penyesuaiannya, di sini dibilang perlengkapan yang terpakai sebesar 200.000. Misalnya ini di sini terpakai bukan tersisa. Maka kalian tidak perlu menghitung lagi, kalian tinggal masukkan angka yang diketahui di soal. Jadi, kata kunci untuk perlengkapan adalah menyesuaikan menyesuaikan perlengkapan yang terpakai. Ya, kita berlanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap. Di sini akan ada beberapa tipe soal. Yang pertama, jika diketahui di neraca saldo, misalnya aktiva tetap kan contohnya ada 4, yaitu peralatan, tanah, bangunan, dan gedung, serta kendaraan. Nah, misalnya di sini peralatan. Diketahui di neraca saldo peralatannya 10 juta rupiah. Lalu di soal dibilang penyusutan aktiva tetapnya adalah sebesar 10% per tahun. Misalnya, ini kita pakai contoh yang dasarnya saja ya, 10% per tahun. Atau misalnya penyusutannya 10%, diketahui di soal seperti itu. Maka untuk menghitung
besarnya penyusutan aktiva tetap adalah Rp10.000.000 dikali 10%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah Rp1.000.000. Cara menjurnalnya bagaimana? Sama seperti yang tadi, ini tanggalnya diisi sesuai akhir periodenya. Lalu jurnalnya adalah beban penyusutan. Sebutin nama aktivanya. Misalnya di sini disoalkan ini kita lagi bahas penyusutan aktivanya peralatan, maka di sini peralatan. Lalu yang dikreditnya apa? Yang dikreditnya adalah akumulasi penyusutan. Sebutin lagi, peralatan. Sebesar berapa? Sebesar hasil perhitungan yang ini. Yaitu sebesar Rp1.000.000. Seandainya di soal sudah disebutkan besarnya penyusutan aktiva tetap adalah Rp2.000.000, langsung disebutin, tidak disebutin persentase, tapi langsung disebutin nominalnya. Misalnya langsung disebutin Rp2.000.000. Maka yang di sini langsung saja ditulis, yaitu Rp2.000.000. Sudah selesai. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah segala sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi beban, tapi pada masa akhir periode yang seharusnya disesuaikan, itu belum dibayarkan. Beban yang masih harus dibayar artinya itu adalah kewajiban. Kewajiban berarti jatuhnya adalah hutang. Beban apa saja sih yang masih harus dibayar? Itu tergantung dari masing-masing perusahaan atau tergantung transaksinya. Bisa beban gaji, bisa beban sewa, atau beban apapun. Yang intinya pada masa akhir periode penyesuaian tapi belum disesuaikan. Misalnya contohnya adalah diketahui bahwa ada gaji yang belum dibayarkan. Maka itu menjadi sebuah hutang gaji. Atau menjadi beban gaji yang masih harus dibayarkan. Misalnya tanggal pasti tanggal 31 atau akhir periode. Selanjutnya jurnalnya bagaimana? Karena ini adalah beban yang masih harus dibayar, artinya beban yang belum dibayar, maka ini akan menjadi beban. Beban apa? Tergantung di transaksinya. Misalnya di sini adalah beban gaji. Lalu pasangannya apa? Pasangannya adalah tadi seperti yang sudah dibilang ya, kalau belum dibayar atau yang masih harus dibayar tapi belum kita bayar, maka itu akan menjadi utang. Utang apa? Kalau di atas adalah utang gaji, keterangannya adalah utang gaji, maka di sini menjadi utang gaji. Kalau misalnya yang di atas keterangannya adalah beban sewa yang masih harus dibayar, maka di sini menjadi utang sewa. Sebesar berapa? Sebesar yang disebutkan dalam transaksi. Misalnya beban gaji yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000, maka di sini dituliskan Rp2.000.000, baik di debit maupun di kredit. Semudah itu. Jadi ini untuk beban yang masih harus dibayar adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban tetapi belum dibayarkan. Itu adalah beban yang masih harus dibayar. Dan sebaliknya, di sini ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu apa sih? Kebalikan dari beban yang masih harus dibayar. Kalau beban yang masih harus dibayar itu kewajiban kita yang harus dibayarkan, sedangkan kalau yang sekarang, pendapatan yang masih harus diterima adalah kalian sudah bekerja tetapi belum dibayar. Nah, sebenarnya di transaksi biasa juga biasanya ada nih transaksi yang seperti ini. Sudah bekerja tapi dibayarnya kemudian. Maka penyesuaiannya adalah jurnalnya sama tanggalnya, lalu keterangannya adalah kalau sudah bekerja tapi belum dibayar, maka di sini timbul piutang. Piutang kalian yang bertambah karena kalian sudah memberi jasa tapi orang lain belum membayar. Lalu yang dikreditnya apa? Piutang ini muncul karena apa? Muncul karena sudah memberikan jasa, berarti itu akan masuk ke dalam akun pendapatan. Nah, di sini nominalnya berapa? Nominalnya sesuai yang disebutkan dalam transaksi. Misalnya di transaksi disebutin 2.500.000. Maka angka di debit dan di kreditnya sebesar 2.500.000.
Ini tadi adalah 4 akun yang disesuaikan di akhir periode. Mulai dari akun perlengkapan kata kuncinya adalah menghitung yang terpakai. Jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Selanjutnya untuk aktiva tetap. Aktiva tetap ini penyusutan aktiva tetap adalah menghitung berapa besarnya penyusutan nilai dari aktiva tetap. Misalnya di sini kita akan menyusutan peralatan, kalau di transaksi disebutkan penyusutannya sebesar 10% per tahun. Penyusutan peralatannya 10%. Berarti lihat di neraca saldo berapa nilai dari peralatan tersebut. Baru dikalikan dengan persentase penyusutannya. Kalau di soal langsung disebutin jumlah penyusutannya, maka langsung dimasukkan angka penyusutannya. Jurnalnya adalah beban penyusutan disebutkan nama akunnya, lalu pada akumulasi penyusutan sebutkan aktiva tetapnya. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan. Sesuatu yang kewajiban yang harus dibayarkan itu maka utang. Di sini bisa berupa apa saja tergantung dari transaksi. Di sini contohnya adalah beban gaji pada hutang gaji. Ini artinya adalah gaji yang seharusnya sudah dibayarkan tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan kita. Selanjutnya yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini kebalikan dari beban yang masih harus dibayar. Ini seharusnya kita tuh udah dapat uangnya tapi belum dibayar sama klien kita. Jurnalnya adalah karena kita sudah bekerja tapi belum dibayar, maka muncul akun piutang usaha atau piutang. Selanjutnya yang dikreditnya adalah pendapatan, karena seharusnya pendapatan kita menjadi bertambah. Nominalnya berapa? Nominalnya sesuai dengan yang ada di transaksi. Ya, demikian adalah part 1 dari ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Untuk beban yang dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.